Tapi di dalam proses journey-ku ini yang orang nggak tahu, naiknya tuh kenceng banget, tapi turunnya juga sakit banget. Serius? Langsung to the point aja ya. Oke. Tahun 2019, aku berhasil mendapatkan 1 miliar pertamaku dari YouTube. Umur 19 tahun, ya kan? Dapat 1 miliar, ya kan? Ngelihat orang tuh kayak rendah semua, sombong banget. Oke. Ini teman-temanku yang hina dulu aku ini. Iya. Mate sekarang dia udah nggak mau aja ngobrol. Pokoknya semua yang collab sama gue harus Jerome Pauline, Edozel, Captain Vincent. Depresi. Karena merasa bahwa dulu gue udah di sini hampir mati gara-gara dulu gak ada yang tahu ini penyakit apa. Okay. Baru banget di US nih, gak ada yang tahu ini penyakit apa dan semua gejala ada di gue. Gitu. Bahkan yang lebih sakitnya lagi di momen seperti itu, followerku udah gede kan di YouTube. Komennya orang penuh kayak gini. Follower belia, kok viewers cuma 2.000, padahal follower 1 juta lebih. Aku sampai gak bisa baca komen. Dan udah give up, udah pengen stop nge-YouTube, gitu-gitu kan, udah hampir nyerah. Saya beneran balik, kemudian di Indonesia ngapain ya gak tahu juga. Awalnya beneran benda ini kayak lompatan yang bener-bener leap of faith ya, lompatan iman tuh. Udah lompat, pikirnya ada batu, ternyata gak ada batu. Oh, gimana nih? Hey, kok duduk sini bentar? Gak apa-apa ya? Gimana kabar lo? Gak beneran, gimana kabar lo? Mungkin sampai hari ini lu masih belum menemukan tempat aman di mana lu bisa menjadi diri lu sendiri dan ngomongin semua yang ada di dalam hati lu. Karena itu, hai, gue Brian dan welcome to our safe space. Tempat aman di mana kita bakal ngobrol hati ke hati, ngomongin semuanya dari tantangan kehidupan dan perjalanan iman dengan satu tujuan, agar lu selalu ingat kalau Tuhan sayang banget sama lu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol hari ini dengan temen gue yang spesial banget, jangan lupa subscribe YouTube channel ini ya, dan share ke semua teman-teman kamu. Well, tanpa lama-lama lagi, enjoy! What's up guys? Welcome back to Safe Space. Ini adalah minggu kedua masih bersama Abang Samuel Kristus. Alkitabiah banget ya nama lu ya. Dan di sini buat kali ini kita sudah kedatangan juga Bang Joy Lodra. Joy Lodra, bener. Joy Lodra itu nama dari nggak familiar kan? Iya, dari keluarga sih. Nama dari keluarga. Nama marga keluarga lah. Marga apa tuh bro? Dari kota mana atau? Nggak, sebenarnya bokap kan Chinese. Jadi Lodra itu lu gitulah. Dari lu jadi Lodra gitu. Oh, fam lu, lu Cindo, fam Cindo. lu itu lu. Lu ya gitu. Okay. Terus akhirnya jadi Lodra gitu. Lodra, bukan. Ada nama tengah juga sih sebenarnya. Yehuda, ya. Kristen banget lagi. Nama kalian Kristen sekali guys. Ya, nama jadi Joy. Ya, Joy Yehuda Lodra. Yehuda Lodra. Ya, benar. Oke, nggak ada hubungannya sama Lodra ya. Nggak ada. Oke, alright. Gue juga nama Chinese gue kan Xiao. Gitu kan. Jadi namanya Xiaowarta. Oh iya. Xiao tambah harta. Keren banget gitu kan. Welcome back to Safe Space. Thank you so much. Tempat dimana ini ada tempat aman. Kita bisa ngomongin iman, kehidupan, dan lain-lain. Dan minggu lalu kita udah ngobrolin seru banget. Lu cerita, it's amazing apa yang Tuhan udah lakukan lewat kehidupan lu. Sampai akhirnya membawa lu bisa kuliah di UW ya, University di of Seattle, Washington, salah satu yang University of Washington, yang terkenal susah dan akhirnya menjadi satu-satunya orang Indonesia yang bisa lulus dengan summa cum laude, tanpa bisa coding. Iya betul. Itu semua anugerah dan penyertaan Tuhan. Nah, lucunya guys, pas gue get in touch sama si Sam ini kan gue ngobrolnya lewat Joy kan, sebagai manager, right? Manager, ya. Tapi ternyata pas kita ketemuan ceritanya kalian lebih dari manager, kalian adalah juga partner. Partner. Dan bukan cuma itu tapi temen. Oke, kita mulai ini kan masuk di fase kehidupan selanjutnya. Waktu itu kalian ketemunya berarti di US. Sama-sama di jurusan yang sama. Ya, siapa cerita? Aku. Oke. Jadi awalnya tuh aku datang dari Makassar kan, sendiri banget, gak ada teman, gak ada apa. Dia juga ternyata datang dari Surabaya, sendiri juga. Di sana nggak banyak kayak komunitas Indo gitu-gitu? Ada. Tapi kan kita baru datang nih. Kita pun masih mencari kan. Iya, anak baru. Terus tiba-tiba waktu itu aku mau daftar kelas, mau ngambil kelas di lab komputer waktu itu kan. Sendiri banget, duduk gini, tiba-tiba di depanku baris di sisi kanan ini ada 2 orang ngomong Indo.
Oke. Nah, karena aku dengar dia ngomong Indo berdua, aku bilang, ada temenku nih akhirnya. Terus aku tanya, guys, kalian dari Indo? Mereka berdua jawab, iya, kita dari Indo. Nah, salah satunya dia. Oke, waktu itu nadanya masih Makassar banget ya? Iya, pasti. Makassar banget. Pastinya. Oh, lu juga Jawa banget gitu nadanya. Gak tahu sih, soalnya kan nyokap bokap bukan dari Jawa, jadi kayak campur-campur. Oke, bocok dari mana? Juga. Mama dari Bali lahirnya. Terus Mama Bali. iya, Oke. Bali. Terus papa Makassar. Terus ya besar Jadi Surabaya. Ngesop aja ya terus ya. Oke. First impression. First impression ya. First impression aku bilang, ini orang kayak sombong banget. Karena dia kan introvert banget kan. Iya. Jadi pas ngomong itu kayak, iya gitu doang. Kayak, orang apaan sih? Gitu. Oke. First impression. First impression ya. Itu gimana ya? SKSD kali. SKSD. Oke. Emang anaknya seru dan langsung oke. Dari awal udah berteman tuh. Karena gini, pas saat aku tanya dia, kamu jurusan apa? Nah dia jawab IT. Oke. Jadi kita berdua akhirnya Ya, satu sama. kelas akhirnya. Oke. Akhirnya terus-terusan sampai 2 tahun Main awal di bareng. college ya sekelas terus semuanya. Memang disengaja disamain. Alright. Nah itu awalnya 2 tahun kita deket banget dan ternyata cocok gitu loh. Nah Iya. kecocokan inilah yang maksudnya jarang bisa didapatkan oleh semua orang. Betul. Karena aku tingkat cocoknya sama dia itu bisa dibilang 99%. Kita berdua jarang banget berantem. Bahkan kalau kita berantem itu nggak akan lama, paling kayak cuman ya 30 menit atau sejam misalnya gitu kan. Setelah itu baikan lagi gitu loh. 99%. Kalau 1% cocok nikah ya. Iya benar. Untung 99 ya. Benar. Terus sebenarnya kalau mencari istri pun aku maunya kayak dia. Nah sekarang you guys ada cewek kah? Aku ada. Ada, oke. Mirip gak? Enggak jauh. Belum ada yang bisa close to him. Wow, luar biasa. Oke. Nanti ini sesi kan buka-bukaan. Jadi kalau kalian ada yang mau menyatakan sesuatu yang baru, silakan, feel free apapun itu. Oke. Nah, jadi dalam perjalanan awal karir nge-YouTube yang sempat dicerita minggu lalu itu baru lu doang. Betul. Joy belum ada masuk kan. Betul. Sampai kapan mulainya dinamika itu lebih diseriusin? Awalnya sebenarnya aku ngajak dia. Literally sebelum aku bikin channel aku ajak dia. Ayo bro kita buat channel berdua. Ditolak. Dia nggak mau. Dia kira aku sendiri kan. Akhirnya udah berjalan. Ya udah dia join ke aku nih baru-baru aja setelah pulang dari US. Kita berdua pengangguran. Dia nggak ada income sama sekali. Aku ada dari endorsement. Udah lah lu join gue aja lah. Jadi fee-nya persentase buat dia biar bisa hidup juga at least kayak gitu. Itu kapan? Barusan banget. Baru-baru sih. Oh, baru. 2023. Oke. Sebelumnya aku benar-benar solo. Bener-bener solo. Benar solo. Paling kalau konsep idea mungkin tanya dia gitu. Tapi belum terlalu in touch seperti sekarang. Iya. Right, oke. Berarti cuma tapi teman baik selama Baik di banget. Baik kuliah. Terus fokus lu lebih ke selain ke sekolah. Dulu sempat ada kerja part time juga beberapa sama setelah kuliah kerja setahun lah. Kerja Di Microsoft setahun. ya. Oke, tapi cuma lu ngeliatin dia masuk dalam dunia itu terus, tapi Iya. hubungannya cuma pertemanan aja ya. Bener. Oke. Tapi ada juga beberapa bisnis yang kita bangun sih waktu masih kuliah lah. Waktu masih kuliah sama kerja itu ada beberapa bisnis yang kita juga bangun tapi gagal semua. Serius lu Ada. tadi bilang udah sekolah iya, part time iya, bikin konten iya, sekarang bisnis bareng juga. Iya, ada lagi itu. Betul. Bikin apa? Tapi pada saat bangun bisnis itu kan timnya udah ada buat YouTube pada saat itu. Jadi Oke, udah setelah 2 udah. tahun udah Oke. ada modal buat Iya. tim, ada waktu kosong lagi nih. Iya. Aku maksimalkan dengan membuat beberapa bisnis. Bisnis apa gitu sebenarnya? Ada clothing line dan Oke. itu kita cuman jadi clothing line ku ada 2. Clothes for Dua-duanya Christ. bukan. 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 Clothing line ya buat umum aja lah Oke. kayak gitu. Cuma Tapi di Amrik buat Pas di Amrik, cuman market bisnisnya Indo. untuk tetap di sini, Iya. jualannya di Indonesia tetap. Di Indo. online. Online. Oke. Nah, itu gagal, bukan gagal lah, lebih tepatnya cuma jalan 1 season keduanya udah nggak naik lagi, jadi aku stopin gitulah. Oke, Terus oke, sempat oke. bikin e-sports, game Mobile Legend gitu-gitu. Serius kalian bikin e-sports? Iya, dan itu lumayan niat waktu itu. Zaman lagi naik daunnya. Pas Benar. 2000. Pas COVID itu. Oke. Iya. Apa namanya? Festival e-sports. Persival. Ya, itu kita ngebakar sampai 450 juta ya, Jay. Itu ada injektor. Nggak ada duit kita semua, jadi aku Serius? rugi, jadi aku rugi ratusan Berani juta. juga kalian. Iya, soalnya kita sampai sewa Ada part time GH-nya. juga tapi waktu itu. Terus kita sampai bayar coach, UMR, gaji anak-anak kan 5 orang di Mobile Legends. Iya. UMR semua, UMR semua. karena yang kita ambil kan top leaderboard anggaplah Iya. fighter nomor 1 siapa aja kita Iya, ambil, iya, kita iya, rekrut. iya, iya. Pas kita gabung, Persivalnya nggak menang. Nah sekarang pas pecah dari kita ada yang masuk ke MPL, MDL. Iya. Udah benar-benar sukses masing-masing. Emang gak semudah itu ya. Coach kita pegang
RRQ gitu loh. Jadi maksudnya kenapa pasti kita gagal gitu loh. Tapi kita belajar something lah dari situ lah. Itu berlangsung 6 bulan. Pas 6 bulan kita udah ngerasa ngebakarnya udah banyak banget, nyampe limit kita stop. Kemudian kita bangun bisnis baru lagi yang namanya Sekilas Aja. Itu bisnis app untuk teman-teman bisa baca buku dalam waktu 15 menit. Kayak Blinkist. Tapi versi Indonesia. Nah itu kita rugi lagi tuh 300 juta di situ. Itu selama kalian itu kalian di Amerika? Di Amerika selamanya. Kok masih nggak habis pikir di Amerika tinggalnya kerjaan fokus di sana tapi bikin bisnis untuk Indonesia? Iya bisa. Bisa ada partner lokal? Nggak ada. Kita semua di situ semua. Tapi timnya semuanya di Indo. Tim bawah-bawahnya kita meeting online Zoom. Tapi itu juga merupakan salah satu kesusahan nggak? Kalau ngelihat tracking back kenapa gagal-gagal? Soalnya gini, even YouTube channel gue kan dibuat di US. Dan itu marketnya Indonesia. Semua tim gue tuh di Indonesia semua. Jadi kita tuh rekamnya di US, kirim dari Google Drive. Sampai sekarang timku tuh di Makassar semua. Aku buatin kantor, ada komputer, mereka masuk office. Gitu. Di Makassar semua mereka. Ya editor semua segala. Bahkan tim kreatifku di Surabaya. Terus ya di sini ya syuting sendiri. Kalau nggak ya Joy bantuin aku. Gen Z style banget ya, digital nomad semua digital. ya. Jadi sebelum COVID pun kita udah digital. Keren. Jadi pas COVID apa nih udah terbiasa gitu lah. Right. Oke. Nah awal tahun ini kan kalian datang dan itu a life changing season kan? Oh parah. Lumayan sih. Parah. Seperti apa? Oke, sebelum aku ke situ, aku pengen cerita tentang mungkin ini yang banyak belum orang tahu ya. Tentang gimana perjalananku tuh di dunia perkontenan 6 tahun ini. Karena aku kan kemarin 30 Oktober 2 hari yang lalu ya. Itu anniversary ke-6 tahun aku YouTube. Alright. Jadi aku udah 6 tahun jadi YouTuber nih, anggapannya kayak gitu. Tapi di dalam proses journey-ku ini yang orang nggak tahu, naiknya tuh kenceng banget tapi turunnya juga sakit banget. Serius? Langsung to the point aja ya. Tahun 2019, aku berhasil mendapatkan 1 miliar pertama aku dari YouTube. Jadi kalau di total semua sampai hari itu berapa tahun main? 2 tahun. 2 tahun main total. Ya 2 tahun main ya kan. 6 bulan awal kan belum dapat apa-apa. Kemudian pas narik AdSense itu kurang lebih di setahun setengah lah. Nah kemudian 6 bulan setelah itu sampai masuk ke 2 tahun itu di situ views per bulan dari YouTubeku itu ada yang sampai 17 juta dan itu video panjang. Itu AdSense-nya satu video itu sekitar 80 juta to 90 juta satu video. Jadi memang sangat-sangat make sense untuk setiap bulan AdSense doang dari YouTube 100 jutaan. Buset. Karena waktu itu channelku waktu yang konten video reaksi orang luar negeri, aku kumpulin teman-temanku dari Korea, Cina, terus kita nge-react something yang viral di Indonesia. Kayak misalnya video Atta Halilintar viral kita nge-react. Itu yang nonton minimal 1 juta itu minimal banget. Ada yang 5 juta, 7 juta, 6 juta. Jadi segampang itu dapat viewers pada saat itu. Ini berlangsung selama 4 bulan. Dari Februari 2019 sampai Juni 2019. Jadi ini sih ratusan belum endorse. Jadi di total 1 M pertama itu Juni 2019. Di momen itu umur 19 tahun, ya kan? Dapat 1 miliar, ya kan? Ngelihat orang tuh kayak rendah semua, sombong banget. Wah, ini teman-temanku yang hina dulu aku ini. Iya. Mate sekarang dia orang nggak mau aja ngobrol. Pokoknya semua yang collab sama gue harus Jerome Pauline, Edozel, Captain Vincent, Bobon Santoso, gitu-gitu dong yang gue mau collab. Yang lain nggak mau. Bener yang ada content creator baru 1000, apaan? Nggak usah ada segitunya. Sampai akhirnya Tuhan tahu kalau hatiku belum siap. Untuk dikasih berkat lebih. Dia mau proses aku dan prosesnya ini sakit banget. Makanya mungkin sebelum aku ceritain prosesnya, yang aku mau bilang sebelum Tuhan proses, mendingan jangan sampai Tuhan proses. Karena rasanya gak enak. Dan memang di setiap proses tuh pasti gak enak gitu loh. Sebelum menjadi kupu-kupu kan pasti dia jadi kecebong dulu. Di prosesnya kan sakit gitu kan. Nah sebelum jadi emas dia harus dibakar dulu dari pasir. Kayak gitu. Nah waktu itu tiba-tiba aku pulang ke Indonesia bulan 6 itu. Karena ada liburan sekolah 3 bulan, summer break. Pas balik Indonesia, karena aku nggak ngerti personal branding, nggak ngerti stocking video, yang ada adalah kontenku berubah total dengan ekspektasi bahwa ya orang tetap akan nonton aja 1 juta views juga gitu loh. Jadi konten video reaction ini udah nggak aku lanjutin lagi karena udah balik Indonesia. Teman-temanku masih di US. Nah di sini aku collab sama Jerome Pauline. Jerome Pauline 2 video, satu upload di aku, satu upload di Jerome Pauline. Upload di Jerome Pauline trending. Di aku yang nonton berapa ratus ribu lah. Karena kan Jerome Pauline, tetap Jerome Pauline. Collab sama Yudis Ardana. Di Yudis Ardana trending. Di aku cuman berapa puluh ribu gitu loh. Collab sama Bobon. Di aku dikit banget. Lama-lama yang tadinya jutaan turun jadi
100.000, lama-lama turun jadi 30.000, lama-lama turun jadi 5.000, lama-lama cuma 200. Pokoknya sampai stagnan di 1.000, 2.000, 1.000, 2.500, 700 View per video. Yang awalnya Dari 100 juta sampai kurang dari 5 juta per bulan. Dan itu timku udah banyak. Jadi aku harus bayarnya itu 20 juta. Dan itu minus tiap bulan dari AdSense YouTube. Oke? Iya. Endorse gak ada dong. Kosong endorse kan. Karena siapa mau endorse kalau kualitas kayak gitu? Iya. Pertanyaannya adalah, duit yang 1 M ini kan bisa dipakai untuk bayar gaji pegawai kan? Kemana? Jawabannya nggak bisa. Karena aku nggak tahu nih duitnya juga dari kemana. Hah? Entah aku pakai beli mobil, beli jam, Oke. beli baju Supreme, head-on, habis. Minus dan akhirnya sampai berlangsung 2 tahun. Bayangkan, anak yang udah di atas dilempar Tuhan sejatuh-jatuhnya depresi. Karena merasa bahwa dulu gue udah di sini dan bahkan pernah untuk mau stop sekolah. Aku ngomong sama papa, aku mau stop sekolah. Kenapa? Buat apa? Buat apa? Orang sekolah juga keluar kerja kok. Ini gajiku udah lebih tinggi daripada gaji manajer. Terus ngapain? Sesombong itu. Pas jatuh melihat kehidupan yang sebenarnya bahwa hidup ini ternyata nggak seenak itu. Jatuh 2 tahun depresi. Bener-bener di posisi itu yang kayak harapanku udah bener-bener habis. Dan ini 2 tahun. Bisa bayangin nggak? Kayak 2 tahun menjalani sebuah keseharian yang 2000 segala jenis cara udah aku lakukan. Masih mengandalkan kekuatan sendiri. Timku kumpulin, ku bilang, dulu kita berhasil, sekarang juga pasti bisa. Kita harus upload konten kayaknya setiap hari nih. Konten YouTube panjang kita upload setiap hari. Expense dikali 2 cost-nya. Karena harus tambah tim lagi untuk bisa support itu. Sebelumnya seminggu sekali. Seminggu sekali. Dia upload setiap hari. Kan anak-anak 19 tahun ngide kan. Iya. Setiap hari pasti bisa nih setiap hari. Coba kalau kita setiap hari views segini dikali bisa nih AdSense equal. Ternyata makin hancur. Ubah lagi konten. Oke, sekarang kita yang lagi hype apa? Horor. Kita ganti semua jadi horor. Horor semua. Nggak naik. Segala jenis cara udah aku lakukan dan nggak ada naik sama sekali. Plus masuk COVID, ya kan? Kan itu 2019 tengah tuh. Udah balik ke US. 2019 akhir COVID pertama kali masuk ke US. Makin di lockdown, nggak bisa buat konten video reaction lagi. Makin sendiri. Oke? Setelah itu, gua kena COVID. Jadi udah terpuruk, duit gak ada. Kena COVID. Hampir mati gara-gara. Dulu gak ada yang tahu ini penyakit apa. Baru banget di US nih, gak ada yang tahu ini penyakit apa, dan semua gejala ada di gua. Sesak nafas, sakit tulang, obatnya pun belum ada vaksin. Bener-bener salah satu yang pertama banget itu gua. Akhirnya satu keluarga kena semua COVID gara-gara gua. Sampai akhirnya mau ke gereja buat Natal pun udah gak bisa. Sampai waktu itu bener-bener terpuruk banget, aku harus di kamar 3 minggu. Karena kan waktu itu konsepnya adalah harus di testing terus sampai negatif. Negatif kan, sampai negatif baru boleh keluar kamar. Padahal kan sekarang 5 hari pun udah bisa kan. Dulu tuh udah ditusuk sampai berapa kali tetap positif terus sampai 3 minggu. Ini di Amerika sendirian berarti? Di Indonesia udah. Oh, di Indonesia. Bulan 12 kan balik Indo, terus di Indonesia kena COVID. Nah, tapi yang buat lebih sakitnya lagi adalah aku ini udah terpuruk banget Tuhan. Masa mau ke gereja pun nggak bisa. Mau Natal di gereja tuh nggak bisa. Ini separah apa gitu loh. Terus udah mau mati lagi gara-gara sesak nafas gitu dan gak ada obat. Ini kayak benar-benar udah masa yang aku merasa bahwa habis benar habis. Sampai akhirnya aku cuma bisa berpasrah dan mengikhlaskan semuanya gitu lah. Yang kayak yaudah balik lagi ke basic. Tujuanku konten adalah untuk mendokumentasikan diriku di US. Jadi gak usah lihat view lagi, dokumentasi aja udah intinya. Akhirnya ngupload itu, akhirnya balik lagi ke 1 minggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Balik ke US udah nih? Ini udah balik lagi ke US, nantinya balik ke US. Akhirnya ngupload aja udah, intinya kayak gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita, tahun 2021 nih udah. Ya kan udah 2 tahun, 2019 setengah, 2021 tengah, 2 tahun berlangsung. Di masa aku udah berdoa sama Tuhan. 2 tahun ini mati ya? Mati semati-matinya udah, gak ada bangkit-bangkit. 2019 aku ke Indonesia yang ngajak foto banyak banget. 2020 udah gak ada yang ngajak foto satupun orang. Udah kayak hilang dari permukaan udah. Sama siapa gitu, orang udah gak ada yang tahu sama siapa. Gitu, bahkan yang lebih sakitnya lagi di momen seperti itu, followerku udah gede kan di YouTube. Komennya orang penuh kayak gini. Follower belia, kok viewers cuma 2.000, padahal follower 1 juta lebih. Aku sampai gak bisa baca komen. Bener-bener separah itu, kondisi pada saat itu. Dan udah give up, udah pengen stop nge-YouTube, gitu-gitu kan, udah hampir nyerah. Nah di momen itu, pas aku berserah sama Tuhan lagi balik, tiba-tiba aku ngambil satu kelas content creator. Cara untuk personal branding. Aku ngambil aja iseng, dan itu kelas online pertama yang aku ngambil. Baru aku oh ternyata content creator tuh harus punya personal branding ya. Akhirnya pelan-pelan diubahkan, akhirnya aku decide untuk masuk ke bisnis sama investasi. Singkat ceritanya seperti itu. Pas saat pindah, karena aku udah nothing tulus, aku ganti langsung ceter. Konten berikutnya, cara beli saham. Padahal sebelumnya entertainment nih semua. Tiba-tiba cara beli saham. Tahu gak yang terjadi apa? Dalam sehari, yang unsubscribe aku di YouTube 30.000 orang sehari. Bukan makin baik, makin nancur. Besoknya 20.000. Hilang ratusan ribu aku. Aku yang hilang ratusan ribu subscriber. Orang komen kayak, apaan sih lu, nggak jelas. Teman-temanku langsung kayak, kenapa saya tiba-tiba bahas cara beli saham dah? Hilang subscriber, hilang follower, hilang dan habis semuanya. Tapi secara berkala, secara
3 bulan setelah rutin ngupload itu, mulai ada komen positif masuk 1-2 yang kayak thank you ya karena konten ini akhirnya aku bisa beli saham. Itu kan waktu itu masa-masa saham banget kan. Iya. Nah, mulai ada komen positif yang tadinya minus, subscribernya akhirnya flat. Ada yang kurang, ada yang nambah, ada yang kurang, ada yang nambah, jadinya flat. Lama-lama rebound, naik dikit. Misalnya sehari nambah cuma 10 orang, lama-lama naik jadi 20 orang, lama-lama naik 30, akhirnya mulai naik dikit-dikit dan views mulai stabil di angka 5.000, 10.000, ada kenaikan lah, improvement. Nah di momen itu aku udah nyadar kayak oke, ini aja udah daripada kemarin bener-bener gak jelas, udah fokus satu aja dulu segmentasi. Berlangsung selama 6 bulan, 2021 tengah sampai 2021 akhir. 2022 awal Januari tahun lalu, timku tiba-tiba ngomong kayak gini, kita kayaknya harus untuk bikin konten tetap berhubungan sama duit, tapi yang bisa diterima oleh orang Indonesia banyak. Karena kalau kita bahas bisnis, ada yang nonton tapi niche-nya tuh kecil banget. Kalau enggak ya nggak bisa berkembang, kita gini-gini aja terus. Kita lihat Atta Halilintar, siapa Boy William, mereka kalau gerbek rumah artis kok ramai banget yang nonton. Oh berarti orang Indonesia kepo akan seberapa kaya orang itu. Kita buatlah seberapa kaya. Video pertama yang nonton 10 juta. Video kedua yang nonton jutaan lagi 5 juta. Video ketiga 22 juta. Gitu terus. Dalam sebulan aku bisa kumpulkan sampai 150 juta views dalam sebulan. Itu setengah Indonesia nonton aku. Setiap bulan seperti itu. Dalam setahun udah 1 juta lebih di TikTok. Plus aku dapat penghargaan The Most Favorite Education Content Creator TikTok 2022. Dan tahun ini aku masuk nominasi TikTok Award 2023 sebagai Best Learning and Education. Tapi gak menang tahun ini. Tahun 2022 aku menang. Jadi aku dibawa dalam journey 2 tahun ini ketika Tuhan bilang, ini udah siap nih, hatinya udah bener nih. Dipercayakan something yang jauh bigger, yang bahkan lebih tinggi daripada 2019 udah. Keren. Dulu 2019 segede-gedenya paling 100 setiap bulan. Sekarang bisa yang kayak the highest omset yang aku dapat sebulan tuh bisa 400. Jadi kayak beneran bisa Tuhan angkatnya tuh kayak, naik ini udah siap. turun. Dan sekarang ketika di posisi sekarang, aku malah yang kayak melihat orang equal semua, aku beneran bisa menghargai mereka karena aku udah di proses 2 tahun separah itu. Dan akhirnya aku collab sama semua orang, aku mau jadi dampak bagi banyak orang sekarang. Uang menurutku juga tuh something special dan aku bakal sebarin lagi ke orang lain lebih banyak lagi. Itu yang sekarang terjadi. Kayak gitu jerniku. Karena gue ketemu lu hari ini, gue gak ada merasakan sama kesombongan atau kalian sangat ramah, friendly, bahkan nyempetin waktu, nggak dibayar guys gitu kan. Datang sering juga datang ke podcast gereja, kesaksian juga. Ibarat kata kalau mau di-ratein kan rate lu berapa per jam kan, nggak ada yang bisa gitu kan. Tapi itu keren banget. Satu hal yang kayaknya kita selalu lupa adalah kata proses itu kan. Terutama hari ini dilihat di Instagram kan cuma yang bagusnya doang. The end goal-nya. Tadi lu kalau lu gak cerita, siapa yang tahu keterpurukan lu? Betul. Semua orang lihat sukses, 2 tahun gak ada yang lihat, terus 2 tahun lagi sukses lagi gitu kan. Gitu. Dan semua orang gue pengen kayak Samuel Chris, gue pengen terkenal. Tapi sebenarnya di proses pada saat lagi rendah itu kan yang mempersiapkan kita untuk seberapa tinggi Tuhan bisa ngangkat. Bahkan kita. Adiknya pacarku yang sekarang, dia tuh ternyata udah ikutin aku dari 2017. Dia ngomong sama cecenya yang kayak, aku tahu kok Samuel Chris, dia dulu di Amerika gini. Tapi kok tiba-tiba 2 tahun hilang, tiba-tiba nongol lagi ya di halamanku. Ngomongnya sampai kayak gitu. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan tadi adalah setelah itu kan sekarang itu, nih aku. Itu kayak 2000 naik. Iya, berarti kan udah mulai naik gitu kan. Itu masih di Amerika ya? Mulai naik-naiknya situ dan kemudian tahun ini decide buat balik ke Indonesia. Nah itu mungkin Joy bisa ceritakan pada saat balik ini ya kan, udah ngambil keputusan yang sangat-sangat berat, tinggalin kerjaan ratusan juta di Amerika, balik ke Indonesia, apa yang sebenarnya terjadi Joy? Apa yang terjadi Joy? Iya, jadi sebenarnya kan waktu itu kita ada bisnis yang sekilas aja itu tadi, yang ngelakuan buku. Nah setelah itu akhirnya ada seorang, mungkin bisa dibilang apa ya, partner lagi lah yang mau kayak join gitu kan anggapannya. Konglomerat lah. Investor lah ya. Backing ya. Bisa dibilang di investor. Karena aplikasi kan gak sederhana, butuh duit untuk bangunnya kan. Bener. Nah dari sana akhirnya kita nah orang ini suruh Sam balik gitu ke Indo kan. Nah posisinya aku waktu itu juga sebenarnya di Microsoft udah gak bisa perpanjang lagi. Istilahnya aku pegawai kontrak gitu lah di Microsoft ini. Tapi gak bisa diperpanjang lagi. Terus akhirnya aku juga balik Indo di 2022 akhir gitu kan. Awalnya belum tahu nih bakal ke Jakarta gitu kan. Awalnya mau bantu bokap aja di Surabaya gitu kan. Bisnis bokap. Iya, awalnya mau bantu bokap gitu kan. Bisnis bokap, terus akhirnya tiba-tiba ditelepon nih sama Sam. Gini nih ada investor yang mau apa? Gabung ke Sikasa aja dan lain-lain. Terus akhirnya tapi harus di Jakarta dan lain-lain. Akhirnya di bulan Februari pindah ke Jakarta. Terus akhirnya di bulan Februari itu kita meeting pertama kali sama investor ini kan. Nah saat meeting sama investor ini, ya gimana ya bilangnya? Ya pokoknya waktu itu juga Februari aku balik ke Indonesia kan, tahun ini.
kita sewa apartemen buat setahun. Karena kita udah percaya banget sama. Semangat lah, udah ada backingan, nggak perlu takut. Iya betul. Tiba-tiba meeting pertama, sebulan setelah itu investornya bilang bisnis ini harus di stop, kayak di pause dulu, karena diparkirin lah. Diparkirin. Iya, diparkirin. Karena market Indo belum siap dengan produk ini. Ya rangkuman buku seperti itu. Nah kita kan di posisi yang kayak kita pulang demi ini. Gila, kita udah ngerubah kehidupan kita demi ini. Dan kita udah rent ini semua ya, maksudnya ada tetap sisi backup kita lah. Kalau amit-amit apa yang terjadi masih ada orang tua yang bisa support kita. Pasti, Tapi andai kan ini kisah bukan kita, ada orang lain gitu. Lumayan sebenarnya lumayan parah juga, gitu. Mereka udah tinggalin gaji ratusan juta balik ke Indonesia jadi pengangguran kan gimana ceritanya. Nah di posisi itu juga, di posisi yang sama, aku juga keluar dari manajemenku yang lama. Oh, tadinya selama itu ada manajemen? Betul, tapi mereka potongnya 30% setiap ada juga. Endorse, gede banget. Jadi setelah udah nyadar kayak gitu, dan aku juga merasa kayak 2-3 bulan terakhir ini setelah balik 2-3 bulan belakangan ini ya, itu nggak ada endorse sama sekali, dan aku juga nggak bisa nyari. Kalau misalnya aku nyari, mereka dapat 30% lagi, aku merasa aku rugi gitu loh. Jadi mending sendiri kan, keluar di posisi yang benar-benar sangat-sangat bingung ini mau kemana gitu kan. Udah pengangguran, ya kan? Terus endorsement juga masih nggak tahu bisa dapat apa enggak, ada yang nyariin atau enggak. Ini kan udah keluar lagi nih. Ya udah di posisi yang seperti ini, aku sama dia cuman bisa yang kayak, wah udah bayar rent lagi sampai setahun, ini kita gimana kan? Mau nggak mau satu-satunya yang kita bisa buat ya memanfaatkan apa yang ada, yaitu pada saat itu konten. Kita boosting, kita pelajarin bener-bener konten, kita bikin konten yang bener-bener sesuai sama standar algoritma. Ternyata works gitu loh. Lebih stabil lagi sekarang. Lebih stabil lagi, udah kita kembangin. Mulai kita ada konsep endorsement yang baru, kita tawari ke brand-brand. Awalnya brand cuma tukarin produk. Ya kan, lama-lama bayarnya bisa mahal. Nah, udah ada income nih. Anggapannya kan ke kita udah ada income. Nah, dari situ baru kita mulai pikirin lagi, apa ini untuk bisnisnya. Nah, itu memakan waktu berbulan-bulan lagi. Sebenarnya waktu itu juga, seiring kita belajar perkontenan ini, kita ketemu juga banyak orang-orang gitulah istilahnya. Jadi ketemu orang-orang hebat juga beberapa gitu kan. Kita ngobrol, maksudnya situasi kita itu seperti ini, gini. Enaknya gimana nih bisnisnya apa dan lain-lain kan. Kan waktu itu aku kan juga pulang karena pingin bisnis juga kan sebenarnya. Dan maksudnya ya tujuan utamanya memang bisnis juga waktu itu. Karena kita pengangguran. Iya bener-bener kayak. Jadi karena kita pengangguran, daripada kita benar-benar nganggur, mending kita ngobrol sama orang. Siapa tahu dari obrolan itu bisa ada ide kan. Berarti sebenarnya titik kritis kedua ya. Titik kritis kedua lagi. Karena orang mikir, saya beneran balik kemudian di Indonesia ngapain, ya nggak tahu juga awalnya beneran benda ini kayak lompatan yang bener-bener leap of faith ya, lompatan iman tuh. Udah lompat pikirnya ada batu, ternyata nggak ada batu. Gimana nih? Gitu. Terus akhirnya ya ngobrol-ngobrol nggak ada jawaban sampai berbulan-bulan tuh tentang bisnis apa yang kita mau bangun. Ya kan? Dan tetap nganggur aja, fokus ke konten, endorse, pitching, endorse gitu. Sampai akhirnya di 2 bulan terakhir inilah, baru-baru banget aja ini tiba-tiba kita dikasih tahu ide oleh seseorang, ya kenapa kalian nggak buat kelas konten kreator tapi sistemnya university, itu belum ada di Indonesia katanya. Akhirnya kita bikin konsepnya, kita pikirkan negatif side-nya, ini semua kita pertimbangkan semua gimana biar bagus, kita rancang, kita lempar ke publik, batch 1 sold out. Nah itu yang sekarang puji Tuhannya sih kita udah bisa akhirnya dapat bisnis yang kita tahu ke depannya kita mau bawa kemana, udah ada plannya semua sampai tahun depan. Plus dari sisi konten juga lebih stabil, endorsement juga lebih stabil, udah ada langganan-langganan, bahkan sekarang sampai brand internasional kita pegang. Jadi beneran ya puji Tuhan lah. Sekarang manajemennya lo yang internal, jadi berdua aja gitu ya. Semuanya. Bahkan bisnisnya pun cuma berdua doang kita. Berdua aja. Berdua. Bener berarti tinggal nikahnya aja yang kagak. Iya. Alright. Tapi keren sih. So yang sekarang kalian mau bangun ini university untuk ngajarin orang-orang, para konten kreator yang seperti apa marketnya, snapshot seperti apa sih? Mungkin dia CEO-nya soalnya jadi. Bang CEO. Ya sebenarnya kalau misalkan awalnya kita mau fokus ke maksudnya bangun kreator lah. Karena ujung-ujungnya kita mau bawa kreator-kreator ini bisa dapat duit lah, agar masuk ke agensi kita bisa pitching ke brand agar mereka juga bisa hidup gitu intinya. Awalnya creator focused gitu lah awalnya. Tapi setelah kita ngelakuin ini semua, udah sold out semua daftar, ternyata banyak banget, mungkin sekitar 60-70% itu orang-orang di dalam 25 orang ini adalah pebisnis, dokter,
terus dosen, product manager gitu-gitu. Jadi kayak udah ada duitnya gitu istilahnya. Berarti orang yang udah sukses dalam kemampuan mereka. Ya, pengen bangun personal branding. Tapi personal brandingnya belum kuat. Supaya mereka bisa dapat lebih banyak klien lagi dan nggak butuh endorse dong. Kalau misalkan seperti ini. Betul. Mereka nggak nyari endorse, tapi mereka mencari membangun apapun yang mereka udah bangun pada saat itu supaya bisa lebih banyak klien lagi. Sekali lagi aku mau katakan kita ada Harvard untuk content creator di Indonesia. I like that. Jadi nggak semua orang pasti bisa masuk ke kita. Betul. Itu udah pasti nggak mungkin semua orang. Karena Harvard, kan ada yang bilang sekolah ini tempat orang bodoh untuk dijadikan pintar. Ya. Tapi kalau Harvard tuh bukan kayak gitu. Iya, udah pintar, ada kaya juga, punya duit juga. Betul. Cuma jadi yang excellent. Betul, tapi yang mereka jual prestisnya itu. Kita mau sama seperti itu. Gas. Makanya orang-orang ada yang marah, ada yang kecewa, ya mau gimana lagi. Kita punya standarnya. Kita cuma open 25 orang loh. Dari ratusan yang daftar, ada yang bilang kita bayar lebih. Kita bayar ini. Gak bisa. Kalau kamu nggak masuk standar kita ya mau gimana gitu kan. Jadi memang ada target market, kita lihat ada potensi orang-orang yang bisa banget. Tapi aduh harusnya digini doang nih, harusnya digini nih. Dan itu yang kita poles terus sampai sekarang, kita poles dan kita ada garansi. Yang kalau di kita untuk program sekarang ya. Dalam 3 bulan pasti 10.000 followers. Oke. Iya. Dan itu yang membedakan kita lah sama kebanyakan kursus di Indonesia yang hanya jualan pre-recorded. Yang kayak cuman buat rekam 100 video, dilempar ke sebuah website, beli 300.000 misalnya gitu, adalah belajar sendiri. Nah, itu kan kalau menurut kami nggak ada hasil. Nggak efektif ya. Nggak efektif. Karena orang itu pada saat penerapan teorinya masih bingung. Betul. Kita aja yang konsultasi one on one seperti ini udah diajarin nih, dituntun, minggu depannya masih salah lagi. Kita kasih tau gini minggu depannya masih salah lagi. Kalau ini ada mentorship berarti mentorship. Langsung ke kalian. Ke kita. Setiap minggu ada 30 menit konsultasi sama kita. Jadi langsung masalahnya langsung bisa kita detect ini. Karena kita beneran 6 tahun ini kan udah experience kita lah di dalam perkontenan gitu. Tapi ya gue gak tahu kalian sadar atau enggak. Titik awal universitas ini kalau ditarik mundur tuh di mana? Titik awal. Di mana ya? Di malam hari jam 12 di mana lu datang dan lu diajarin sama si orang Thailand. Iya. Itu titik awalnya. Karena apa yang orang-orang dalam perjalanan hidup lu di mana lu tidak tahu mau kemana dan Tuhan membawa orang-orang untuk membantu lu membuat lu melakukan hal-hal yang mustahil buat lu waktu itu, dan lu bilang lu mau mengembalikan kan, lu bilang semester depannya lu cari, pengen traktir dia, pengen beliin barang, dan lu nggak bisa kan? Nggak bisa. There you go. Ini platform yang Tuhan kasih. Karena di dalam kerajaan Tuhan, the way is to pay it forward. Kalau kita menerima kebaikan, kita bukan balikin. Tuhan udah baik sama kita. Kita nggak perlu baik ke Tuhan. Kadang orang kan salahnya gitu. Oh, Tuhan baik sama kita, kita beribadahnya tuh ke atas. Sebenarnya Tuhan nggak butuh duit kita. Tuhan nggak butuh kita mengabdi kehidupan kita. Tuhan senang, tapi Tuhan nggak butuh itu. Yang butuh siapa? Sekitar kita. Betul. Jadi kalau kita udah menerima kebaikan Tuhan, kita melanjutkannya kepada orang-orang lain. Dan that's what you guys are doing. Makanya gue gak tahu kalian sadar atau enggak, tapi dari tadi gue ngobrol ini gue kayak, ini titiknya. Ini adalah di mana tadi kita sempat makan siang lalu cerita, the cup is overflowing. Bukan cuma penuh, karena penuh dari zaman dulu juga udah penuh gitu kan. Sempat turun dikit pas 2019-2020. Tapi 2021-2022 udah penuh lagi. Tapi tahun ini mulai berlimpah. Yes. Keluar. Mungkin ini aku juga mau ngomong ya. Maksudnya kalau misalnya ada gereja yang ngedenger ini nih. Mau offline, mau online, apapun itu. I'm open untuk benar-benar bisa datang dan bisa share the gospel, maksudnya share kebaikan Tuhan lah, bukan gospel ya, kebaikan Tuhan sehingga orang-orang yang lain bisa diberkati free. For sure, keren Jadi, banget. Jadi aku beneran gak mau terima duit 1 rupiah pun. Mengembalikan. Yes. Keren banget guys. Wow guys, all the best man. Gue semangat banget karena tentunya di zaman ini I think lebih banyak banget di luar sana ya orang-orang yang ngelihat pentingnya, and I mean ini bakal luar biasa. Tapi ini cuma 1 chapter, mungkin 5 tahun lagi it will develop into something. Mungkin ada ide-ide baru. Tapi like partnerships like this, terusin, kalau bisa jangan menikah gitu kan. Tapi ya keputusan kalian, gue sih terserah aja. Tapi kalau bisa gue sarankan jangan menikah, yang lainnya teruskan, you know, right? The brotherhood, saling support and everything, and that's how we build the kingdom of God. Karena kerajaan Tuhan tuh lebih besar daripada sebuah agama, sebuah gereja. Tuhan memanggil kita berbuat baik kepada hidup kita, makanya kita disuruh pergi, keluar, pergilah. Bukan ngumpul di gereja, ngumpul di tempat ibadah. Makanya kalau gue dalam iman gue, yang gue percaya, kita terlalu fokus kadang-kadang sama hari Minggu. Ngapain lu hari Minggu? Pelayanan gak hari Minggu? Kayak seakan-akan
ibadah kita, tingkat kehidupan iman kita diukur hari Minggu kita seberapa kalau lagi worship tuh angkat tangan, sungguh-sungguh, hafal Alkitab, ibadah 1 ibadah atau 3 ibadah atau seharian ibadah. Nggak terlalu berarti. Yang berarti itu Senin sampai Sabtunya. Apa yang kita lakukan dan apa yang kalian lakukan itu memberi dampak kepada sekitar kalian, and you guys are not just doing local things, this is national thing and international juga kan. So keep at it, it's awesome, keren banget. Thank you so much sudah datang dan berbagi. Thank you juga. Jelas banget Tuhan ada dalam kehidupan kalian. Well, if you guys enjoy this, jangan lupa komen, like, share, subscribe. Perdebatin mana yang lebih ganteng, apakah kalian setuju mereka menikah atau tidak. Ini adalah safe space. Thank you so much guys sudah menyempatkan waktu. Love having you guys here. See you next time ya. Nanti balik lagi dengan cerita yang lebih gila lagi ya. Alright, have fun guys. Bye. Bye.